kembali lagi nih bersama kami di podcast Seduduk Keren. Sejenak duduk dengerin obrolan katekese Romone Nganjo. Nganjo. Oh iya, udah Mas Adit. Gimana nih masa berpuasa kalian selama 2 minggu ini? Bentar, sebelum aku jawab pertanyaan kamu nih, kalian lupa kita kedatangan tamu spesial hari ini? Yang lupa lo, Agatha. Oh iya, lupa. Oh iya, sampai lupa ada tamu spesial nih. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Agatha. Selamat malam, Ada. Selamat malam, Adit. Selamat malam juga. Jangan dianggurin tamu spesial. Ya. Nggak spesial lah. Spesial dong. Biasa-biasa aja. Umat Paroki Santo Paulus Nganjuk biasa. Oke. Yang penting semangatnya tetap luar biasa. Iya. Sip. Bagaimana Bu Citra kabarnya hari ini? Luar biasa bagus. Puji Semangat. Tuhan. Meskipun masih dalam masa prapaskah, semangatnya masih ada. Tetap Betul. semangat. Pantang dan puasa, tapi tetap semangat Mantap sekali. melayani. Amin. Amin. Mungkin Bu Citra sebelum lanjut bisa kali memperkenalkan diri dahulu kepada sobat-sobat Seduduk Keren. Oke. Selamat malam sobat-sobat Seduduk Keren. Perkenalkan saya Citra Sari Insan. Sering dipanggil Bu Citra, sering ada yang nulis Citra Sari. Nah, ini loh yang megelno loh ini. Nama saya tuh Citra Sari jadi satu. Ada yang Citra Sari, wah. Apa ya? Tidak sesuai dengan pemberian orang tua. Oh, yang penting panggilannya tetap Bu Citra. Bu Citra, ya Citra gitu Sari. aja. Ngomong-ngomong ini pantang puasa, nggak pantang minum teh toh? Enggak Nggak pantang dong, minum kopi toh? pantang potas itu aja. Oke. Kalau teh oke, kopi oke. Oke. Pesen dulu dong. Ada tamu spesial, pesen dulu dong. Seneng Kak Boleh. Agatha? Mau pesen apa, Bu Citra? Teh Kopi, aja. teh hangat. Teh aja, teh Oke. hangat. Oke. Agatha, Hangat sih. teh Udah, hangat. samain aja. Oke, Mas Adit. Samain. Aku air putih aja lah, nggak apa-apa. Oke. Mumpung ada di sini. Mas, teh hangat 3 ya? Teh hangat 3. Iya. Oke, Kasih, Mas. Nah, sambil menunggu pesanan, gimana nih kalau kita tanya-tanya lagi ke Bu Citra soal Prapaskah? wajib sih, harus ditanyain. Iya sih. Datang Boleh, ke sini tuh nggak boleh harus diam aja, harus ditanya dan menjawab. boleh, silahkan bertanya, Agatha. Ya Yuk, tapi Alda. anu ya, boleh loh iku keripik tempe ini bawa sini. Bu Citra mungkin mau yang mana? Nanti Aku ya, bawa pulang aja. Wah. Nanti kalau dibawa pulang ada sendiri. Sekarang makan juga. Oke, Ya, aku mau keripik tempe ya Agatha ya. Oke. ini. Wah, Oke, terima Bu kasih. Citra mau Bu. diambilkan apa? Monggo. Apa? Minum aja ya. Oh minumnya ya, Minum sambil ya. nunggu nanti. Iya. Oke. Sosisnya juga boleh loh. Bu Citra mau sosis mungkin? Jangan terburu-buru, nanti saya habiskan, jangan khawatir. Nggak apa-apa, habis tenang. Di angkringan Seduduk Keren itu nggak bakalan habis, pasti masih ada Boleh. terus. Stoknya banyak. Ya, Monggo. monggo bisa dimakan dulu sambil Iya. nunggu Monggo, minuman. Bu. Ntar saya jelaskan dulu. Oke. Tadi mau tanya apa Iya. katanya. Mau tanya apa? Jadi gini, Bu. Sebenarnya masa Prapaskah ini adalah masa yang bagaimana ya, Bu ya? Masa Prapaskah adalah masa untuk mempersiapkan diri kita menyambut ke hari raya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, masa Prapaskah ini berlangsung selama 40 hari kita harus berpantang dan berpuasa. Itu yang direstui oleh gereja. Kita mulai pada hari Rabu Abu. Nah, itu masa Prapaskah. Jadi masa Prapaskah ini masa yang khusus untuk umat Katolik mempersiapkan diri untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Iya, di hari raya Paskah gitu ya. iya. Yang diawali dengan Rabu Rabu Abu, Abu, dengan kita- berpantang dan berpuasa. Pantang berpuasa, kita harus lebih rajin berdoa,
berderma, apa ya, pokoknya bermurah hati lah dengan sesama. Itu. Dan umat Katolik ini wajib puasa dan pantang selama 40 hari itu tadi. Seperti yang dikatakan Bu Tita, mulainya dari Rabu Abu sampai Jumat Agung nanti. Mas Adit pantang nggak? Pantang dong. Pantang apa ya? yang pasti itu pantang mengurangi hal-hal yang kita sukai lah. Misalkan suka jajan ya dikurangi. Tapi khusus hari ini nggak apa-apa karena kita lagi di podcast. Nah, itu Hari khusus. ada yang khusus lagi. Iya. Ada yang khusus lagi. Selama ini kita ini kalau puasa itu mengurangi makan daging lah, mengurangi apa kesukaan kita, kesukaan makanan kita. Tapi ada yang lebih penting dan lebih khusus lagi. Itu anjuran dari ajakan dari Paus Fransiskus. Kita berpantang dalam arti menenangkan hati, pantang marah, pantang emosi. Nah, harus sabar, harus rendah hati. Itu termasuk pantang yang paling perlu. Iya, betul. Pantang yang harus diniati, yang tidak tampak. Iya. Tapi benar-benar itu yang paling bermanfaat. Itu. Jadi Berarti, jangan hanya pantang makanan. Iya. Berarti itu berpantang dan berpuasa itu tidak hanya apa yang kita sukai dari luar masuk ke dalam, tetapi dalam diri kita yang kita keluarkan pun juga harus lebih berhati-hati, tidak mencela orang lain seperti itu. Itu seperti membersihkan diri kita dari dosa. Nah, dan itu lebih loh, itu nilainya itu lebih. Itu yang lebih diinginkan dari Tuhan kita. Karena Tuhan kita kan sumber kasih. Jadi kita kan harus meneladani. Terus. Gitu. Ya, boleh dimakan loh ya. Ini minumannya khasiat Bu Citra. Belum, Mas? Oh ya. Monggo Bu Citra dimakan. Enak ini. Tak nyoba ini aja. Ya, monggo. Nah, Teh hangat 3 ya? Ini apa ya, Agatha? Cikua. Cikua ya. Cikua, iya cikua. Makasih. Makasih, Mas. Diminum. Anget-anget katanya. Minum dulu. Enak loh. Enak. Anget-anget. Dingin. Mungkin mau ditanyakan lagi ya, Gata. Oh iya, saya mau tanya ini, Bu. Mengapa sih masa Prapaskah itu tuh diawali dengan hari Rabu Abu, yang dimana seluruh umat Katolik membubuhi dari mereka dengan abu yang bertanda salib? Nah, masa Prapaskah diawali dengan Rabu Abu itu karena kalau kita menghitung dalam masa Prapaskah kan kita akan mempersiapkan diri memperingati hari raya kebangkitan Tuhan kita. Kalau kita dari Minggu Paskah itu kita hitung mundur 46 hari, itu jatuhnya pada hari Rabu. Nah, kita kan harus berpuasa, berpantang dan berpuasa 40 hari itu tanpa menghitung hari Minggu. Karena hari Minggu itu kita peringati sebagai hari kebangkitan Tuhan. Jadi itu kalau menghitung mundur itu 46 hari. Tapi kalau dikurangi dengan hari Minggunya itu jadi 40 hari kita berpantang dan berpuasa. Nah, kita ditandai dengan abu ya di dahi kita waktu hari Rabu Abu. Itu bukan sembarang abu ya. Itu dari abu yang dihasilkan dari pembakaran daun palma tahun yang lalu, dibakar, diayak sedemikian halusnya,
diberkati pakai air suci, sehingga untuk dioleskan tanda salib di dahi kita itu sebagai mengingatkan kita atas pertobatan kita, mengingatkan kita atas dosa-dosa kita, dan kita harus bertobat. Ya, jadi seperti yang dikatakan Bu Citra tadi, sebenarnya kalau kita menghitung mundur, Rabu Abu itu jatuh 46 hari sebelum hari raya Paskah. Ya. Tetapi mengingat bahwa kenapa kok perhitungannya jadi 40 hari? Karena yaitu tadi, kita mengecualikan hari Minggu karena hari Minggu adalah hari di mana kita mengenang kebangkitan Tuhan. Jadi hari Minggu itu tidak berpantang dan berpuasa. Jadi kita berpuasanya 46 tetap hari. 40 hitungannya. Nah, seperti itu. Jadi gitu. Paham kan? Paham. Nah, Bu Citra, seperti yang Bu Citra tadi jelaskan, bahwa Rabu Abu ini kan memiliki makna tersendiri. Apa sih makna Rabu Abu itu sendiri? Rabu Abu itu sebagai pengingat bagi kita ya, pengingat akan ketidakabadian kita. Kita ini penuh dosa, kita ini diciptakan dari abu, harus menyesali dosa-dosa kita. Bertobatlah. Makanya pada saat kita diolesi abu, Romo kan Mengatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin. Amin. Itu untuk mengingatkan bahwa kita ini lemah, penuh dosa. Kita ditandai masuki Prapaskah pada Rabu Abu, mengingatkan kita harus semakin mendekatkan diri, banyak berdoa, banyak bertirakat, istilahnya bertirakat ya kalau. Nah itu. Jadi intinya Rabu Abu ini diartikan dalam tradisi Katolik dijadikan sebagai hari simbolis. ya, betul. Untuk mengingatkan umat akan ketidakabadian, Ketidakabadian. mengingatkan umat bahwa umat ini adalah manusia yang lemah penuh dosa. Jadi mulai Rabu Abu itu kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan seperti yang kita katakan tadi melalui sakramental dengan restu gereja seperti itu. Iya, betul sekali. Itu yang saya lupa tadi. Dianggap sebagai sakramental atas restu gereja. Ya kan? Nah, tapi tidak hanya itu saja, umat Katolik itu juga diminta untuk berpantang dan berpuasa selama 40 hari, serta untuk merenungkan diri, ya toh, merefleksikan diri, bertobat, tadi seperti yang dikatakan, mendekatkan diri pada spiritualitas. Semakin bertobat dan merendahkan diri di hadapan Allah dengan bermurah hati kepada sesama. Itu semangat Rabu Abu. Itu makna dari Rabu Abu itu seperti itu. Rabu Abu itu juga sebagai periode awal refleksi dan kesiapan diri kita umat Katolik untuk menyambut kebangkitan Tuhan itu tadi di hari raya Paskah. Nanti supaya layak gitu ya. Iya. Jadi kan seperti kalau kita penuh dosa ya gak layak lah. Nah, itu. Jadi kita itu harus membersihkan diri gitu. Sama saja kayak misalkan mau ketemu pacarnya kan, ya mandi. Kan mempersiapkan diri maca dhisik kan. Bener kan? Ini macak rohani. Nah, ini lebih ke rohaninya kita. Itu sih. Monggo dimakan. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Romo. Waduh. Asik lagi ngobrolin apa ini? Saya tadi lihat lagi pesan-pesan tadi loh. Wah, lagi apa ini? Lagi ini loh Romo, lagi digarap sama anak-anak adik-adik. Kok seneng? Yo seneng aja wong dijak omong-omong. Enggak bahaya ta? Waduh. Dijak omong-omong kok Romo, omong-omong tentang Rabu Abu, tentang Prapaskah. Sudah ngobrol tentang Rabu Abu masa Prapaskah. Iya. Ya sudah silakan lanjut, aku tak mangan sundukan. Dorong sudah pesan.
Oh, lho mau aku nemburi kan ngrungokne pesen kopi karo sundukan dan kawan-kawannya. Mak kok ngobrol asik men ngobrol apa? Nggak kelihatan soalnya mau. Terlalu asik ngobrol ini. Nah, oke. Silakan lanjut, aku tak sing Oke, ngomong lanjut. ya. Oke. Bu Citra, Iya, ada yang mau aku tanyain lagi nih. iya. Kita kan sebagai umat Katolik bagaimana cara kita memaknai Prapaskah? Dalam Prapaskah ini. Iya. Gimana? Ada romo jadi grogi. Gini, bagaimana kita ini sebagai umat Katolik ini memaknai atau menjalankan masa Prapaskah ini sampai menyambut hari di mana kebangkitan Tuhan Yesus di hari raya Paskah nanti. Itu menjalani ya, Ya, kan? menjalani. Kita berpantang dan berpuasa selama 40 hari. Ini diwariskan oleh Gereja Katolik, yaitu mencontoh sikap Yesus Kristus yang berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Nah, ini kita menganggap guru kita, penebus kita, mosok gak gelem mencontoh, malu dong. Malu dong. Malu dong. Iya. Kita harus berdoa, harus Derma juga. berderma, pokoknya memperbarui rohani kita, membangun rohani yang semakin mendekatkan diri kepada Yesus. Oh, jadi ternyata praktek pantang dan puasa kita selama 40 hari ini dalam masa Prapaskah itu merupakan contoh dari langkah-langkah Yesus Kristus gitu ya? Betul, harus mengerti pengorbanan Yesus waktu berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Mungkin dari Romo ada Nah, tambahan? ini nanti lebih jelas kalau dari Romo, pakarnya, Bukan pakarnya. Yo, Romonya. lu yang ngerti sithik lah, Lah. gitu ya. Oke. Nah, ya pertama-tama masa Prapaskah adalah masa menyambut hari raya Paskah atau ya menjelang Paskah itulah ya. Di mana masa Prapaskah ini dibuka dengan peristiwa Rabu Abu dan berakhir pada malam menjelang perjamuan malam terakhir, yaitu Kamis Putih itu. Nah, sedangkan abu yang kita gunakan di Rabu Abu itu adalah tanda pertobatan. Nah, pertobatan itu selama masa Prapaskah diisi dengan berpantang dan berpuasa, gitu ya. Nah, seperti layaknya dalam kitab suci, dalam perjanjian lama di Nubuat Yunus bahwa orang Niniwe diundang untuk bertobat dan mereka pertobatan itu nyata dengan duduk di atas abu dan berpakaian baju yang tak layak lah di hadapan Allah. Berpakaian kabung. Ya, berpakaian kabung gitu ya. Nah, oleh karena itulah di saat kita seperti tadi Bu Citra juga mengatakan bahwa di saat kita menerima abu di dahi, Romo atau Azan Imam mengatakan bertobatlah dan percayalah pada Injil atau kamu adalah abu akan kembali menjadi abu. Gitu ya. Nah, sedangkan masa Prapaskah sendiri ya adalah masa pantang dan puasa di mana kita selama 40 hari itu berpantang dan berpuasa, dan puasa wajibnya ingat hari apa? Rabu. Abu dan Jumat Agung. Sedangkan pantangnya adalah Rabu Abu dan 7 Jumat termasuk Jumat Agung ya. Minggu ya Romo. Ini Minggu. ini dikatakan yang puasa wajib. Wajib. Ya. Nah, kalau masanya 40 hari mau dihitung bagaimana itu ya, itu banyak hal yang bisa kita hitung. Ada yang mengatakan minggu termasuk, ada yang minus minggu, tapi yang jelas adalah 40 hari. Nah, itu ya. Mengapa kok 40 hari? Ya, sebagai masa persiapan kita sungguh-sungguh supaya kita masuk di dalam persiapan sungguh menyambut Tuhan yang bangkit itu. Nah, namun puasa yang sejati seperti yang dikatakan
nubuat Nabi Yesaya. Puasa yang kukehendaki adalah lepaskanlah belenggu-belenggu kelaliman, patahkanlah kuk, ya, lalu perhatikanlah yang lemah, lalu pecah-pecahkan rotimu dan berikanlah kepada orang yang lapar, bawalah orang miskin ke rumahmu, dan lakukanlah perbuatan-perbuatan kasih di tengah-tengah kehidupan. Nah, itulah dalam masa Prapaskah ini kita harus mengisi demikian, dan pertama-tama memang ditandai dengan abu ben eling terus. Begitu ya. Jelas tuh ya kalau Jelas. Berarti berpantang dan berpuasa itu bukan hanya sekedar yang masuk ke dalam kita, tapi Ya. juga harus menyebarkan kasih kepada sesama. Nah, itu. Jadi memang ya fisik, rohani, jiwa juga harus dibangun, karena kan menyambut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak bisa dilihat secara fisik kan, nah, secara rohani lah. Nah, itu ya. Wah, ini pesenannya Romo. Wow, iki kopi. spesial. Pasti kopinya pahit, karena manisnya ada di Romo. Pasti mau ngomong seperti itu Romo. Bukan, sedikit manis karena saya sudah manis. Oh, ya, gitu. Merepet lah. Mepet lah. Pasti itu. Sudah nyerempet-nyerempet betul lah. Tapi memang kopi harus pahit kok. Iya, Hmm, mantap. Mantap. enak tenan. Nah, saya ada satu pertanyaan terakhir nih, Mo. Ya, oke. Jadi pada masa Prapaskah ini bukan hanya sebagai masa-masa berpantang dan berpuasa, melainkan juga sebagai masa retret agung yang merupakan tradisi gereja. Nah, maksud dari retret agung ini tuh apa ya, Mo? Gini, masa Prapaskah adalah masa rahmat, masa pertobatan, masa pembaruan, masa di mana kita mendaki Gunung Suci menuju Hari Raya Paskah. Ya. Nah, masa ini itu ada dua tugas ganda, yaitu bagi para katekumen dan bagi umat beriman pada umumnya. Nah, bagi para katekumen adalah di mana mereka diantar untuk mempersiapkan diri untuk mendaftarkan diri, pembinaan, pembaruan, pertobatan sampai pada sakramen-sakramen inisiasi, baptis, ekaristi, dan krisma. Nah, sedangkan bagi kaum beriman adalah pembaruan dengan semangat pertobatan, pengakuan dosa, dan juga pembaruan janji baptis di malam Paskah. Nah, di saat itulah orang ini, kaum beriman terutama ya harus laku ya mengikuti jalan salib untuk membarui semangat hidupnya, pertobatan setiap hari, doa-doa, mendengarkan sabda Allah. Dan karena selama 40 hari dan masa pendakian itu sampai ke masa Paskah, nah disitulah yang disebut retret agung, karena mengumpulkan segala pembaruan kembali dari hari ke hari sampai hari raya Paskah, sehingga makanya disebut retret agung, panjang ya, bukan sehari 2 hari begitu. Jadi selain kewajiban berpuasa dan berpantang ini fokusnya juga pada persiapan diri menuju perayaan Misteri Paskah ya, Mo ya? Betul, jadi betul-betul didalami secara rohani untuk siap bangkit bersama Kristus. Nah, gimana? Wawasannya nambah loh. Dari obrolan tadi udah banyak banget ilmu-ilmu yang bisa didapat tentang seputar Rabu-Abu dan Prapaskah. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Cukup Enggak ya? sih, sudah cukup. Mungkin udah cukup sampai Iya. sini aja. Obrolan malam ini. Iya. Karena juga udah Malam. malam ini. So, ada yang sekolah, ada yang kuliah, Nah. ada yang memimpin misa. Oke, Oh, Iya. oke Gen. Ya, terima kasih Bu Citra atas waktunya mampir ke Sudo Keren. Juga Romo, terima kasih Romo. Terima kasih Triple A, Adit, Senang juga Alda, loh. dan Agatha. Ya, triple A ya ternyata ya. Ya. Iya. Senang juga, saya juga berterima kasih bisa diundang ke acara podcast Sedudo Keren ini. Iya. Ojo kapok loh Bu.
tidak mengenal kapok. Oke, Sip, mantap ya. Berarti besok lagi. Ya, betul. Pokok ya jaminannya lah. Tenang. Sudah keren Jangan jaminannya. khawatir. Enak-enak. Sip. Ya. Oke. Semoga obrolan kita malam ini bisa menambah wawasan bagi kita semua, tapi juga tidak hanya bagi kita, tapi juga sobat-sobat kedokteran yang ada di luar sana. Sekali lagi terima kasih Romo, Bu Cika. Sama-sama. Selamat malam. Terima kasih juga Mas Adit, Kak Agatha yang sudah menemani saya. Oke. Oke. Oke, mungkin mari kita tutup obrolan podcast kita hari ini. Dan jangan lupa terus saksikan podcast Seduduk Keren. Jenak duduk dengerin obrolan katekese Romone Nganjuk. Ngobrol iman. Seduduk keren dong.